Mengetahui lebih jelasnya terkait efisiensi anggaran dan akan dialihkan kemana saja anggaran tersebut, berikut informasi kami hadirkan untuk Anda. Efisiensi anggaran di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ditargetkan mencapai angka 750 triliun rupiah. Efisiensi anggaran tersebut dibagi ke dalam 3 putaran, yang mana nantinya dana hasil penghematan ini akan dialokasikan di antaranya untuk program makan bergizi gratis atau MBG dan investasi di Danantara. Ya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Pernyataan Prabowo diamini Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menurut Suhasil, efisiensi anggaran bukan kebijakan baru. Pemerintah telah melakukan penghematan dalam beberapa tahun terakhir yang terbagi dalam 3 tahap. Di antaranya telah dilakukan sejak tahun lalu yang dilanjutkan hingga tahun ini. Di sisi lain, anggota Komisi Bidang Keuangan DPR sekaligus Badan Anggaran Fraksi Partai Gerindra Kamru Samad optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terwujud di tengah instruksi efisiensi. Menurutnya, penerapan belanja berkualitas menjadi salah satu instrumen penggerak roda ekonomi. Prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, kemudian tepat manfaat. Nah, inilah yang menjadi indikator dalam melakukan penyesuaian APBN ini melalui instruksi Presiden nomor 1 2025 sehingga target kita mewujudkan belanja berkualitas dan menjadikan fiskal sebagai salah satu tools untuk mendorong pertumbuhan ekonomi betul-betul bisa dirasakan. Lebih lanjut, Kamru Samad berharap agar publik tidak mengkhawatirkan efisiensi anggaran yang kini telah berjalan. Pasalnya, alokasi anggaran yang dihemat akan diproyeksikan untuk program yang diperlukan masyarakat dan salah satunya adalah sarana pendidikan. Tim Liputan, Berita 1. Dan bersama untuk mengetahui lebih jelasnya terkait efisiensi anggaran dan akan dialihkan kemana saja anggaran tersebut, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Bang Kang Ujang Komarudin, dan pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Selios Media Wahyudi Askar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Said, Bang Askar. Oke, Kang Ujang. Saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, belakangan kita mendengarkan bahwa target efisiensi yang akan dilakukan oleh Presiden atau pemerintah pusat ini 750 triliun. Sebelumnya, atau Kemenkeu juga pernah mengatakan targetnya adalah 306,7 triliun. Jadi targetnya sebenarnya berapa, Kang Ujang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi ya, kita targetnya 750 triliun. Artinya pemerintah ingin memastikan APBN kita ini semuanya terdistribusi ya untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat. Itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman ya di seluruh Indonesia, bahwa termasuk teman-teman mahasiswa, bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden adalah bagian untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di APBN, menghilangkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang tidak perlu. Ini kan menjadi penting agar memang APBN itu sejatinya difokuskan untuk penggunaan anggarannya untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan rakyat. Tadi Bapak Presiden sudah menyatakan secara jelas bahwa ada 24 ya T yang bisa saja dialokasikan untuk makanan bergizi. Dan ini kan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik ya, kalau anak Indonesia itu tumbuh dengan kuat, sehat, cerdas. Dan memang ujung dari kebijakan ini adalah
menghasilkan generasi emas Indonesia 2045. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan kita bangun. Yang kedua, kami ingin bahwa efisiensi ini sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, karena banyak program-program yang nanti itu untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana misalkan gabah-gabah petani ya, itu juga bisa dibeli oleh pemerintah ya, oleh Bulog, dan itu kan sangat luar biasa, sangat baik kalau jutaan petani kita selamatkan. Ya. Bagaimana petani selama ini menjerit, kita tolong, kita bantu, pemerintah tolong, pemerintah bantu. Lalu ada subsidi pupuk, banyak renovasi sekolah, cek kesehatan gratis. Ini kami ingin memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan Impres nomor 1 tahun 2025 tidak lain dan tidak bukan kepentingannya untuk kepentingan masyarakat. Jadi yang tadinya kepentingannya untuk kepentingan yang lain ya harus dialihkan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Contoh, misalkan efisiensi terkait dengan ATK. Bagaimana ATK itu bisa 40 triliun lebih? Ini kan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Karena Pak Prabowo sangat peduli dengan rakyatnya, dengan rakyat Indonesia, bahwa sejatinya APBN itu harus dinikmati, harus terdistribusikan kepada rakyat Indonesia. Dan dengan cara efisiensi ini, maka itu jalan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat itu akan bisa dieksekusi. Baik, jadi saya ini penegasan lagi Kang Ujang. Jadi targetnya 750 triliun begitu ya Kang Ujang? Ya, tadi Bapak Presiden sudah sampaikan kan, ada 3 kali putaran gitu. Dan 750 triliun targetnya oleh Bapak Presiden. Baik Kang Ujang, saya mau ke Mas Media. Mas Media, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan efisiensi anggaran pemerintah hari ini yang targetnya katanya 750 triliun rupiah? Silakan Mas Media. Ya, sebetulnya ide pemangkasan anggaran ini menarik dan perlu dicoba. Tapi ada 2 pertanyaan lanjutan yang perlu kita tanyakan bersama-sama nih ke pemerintah. Yang pertama adalah ketika anggaran dipangkas, anggaran mana yang dipangkas? Ini satu pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh pemerintah, karena memang dari berbagai informasi yang muncul di media dalam beberapa waktu terakhir, jumlahnya cukup besar dan ada belanja modal juga yang dipotong, yang implikasinya tentu juga terhadap layanan publik. Problemnya hari ini kita memang belum mendapatkan data detail anggaran yang dipangkas ya, tetapi pemerintah harus hati-hati soal anggaran yang dipangkas ini. Itu pertama. Yang kedua, untuk apa anggaran ini akan dialokasikan? Ini pertanyaan kunci yang menjadi kekhawatiran kami sebagai masyarakat sipil, peneliti, dan akademisi, bahwa ada pergeseran keuangan negara ke beberapa sektor yang belum tentu melahirkan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat. Terkait MBG, saya setuju dengan MBG. MBG adalah program yang baik, memberikan makan kepada masyarakat adalah hal yang baik, begitu ya. Tetapi dengan mengalokasikannya sebesar 392 triliun kepada MBG, ini perlu dilihat lagi efisiensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dan tema universal coverage untuk MBG hari ini itu cukup problematik dalam beberapa hal, karena ada porsi MBG yang nanti juga dinikmati akhirnya oleh masyarakat kaya, yang jumlahnya kalau kita hitung itu mencapai 64 triliun. Jadi kami bahkan juga mengusulkan kepada pemerintah, jangan semuanya lah dialokasikan ke MBG, tetapi MBG tetap dilaksanakan. Caranya gimana? Tepat sasaran. Jadi memang menyasar daerah 3T, masyarakat yang mengalami malnutrisi, masyarakat dari keluarga tidak mampu, dan lain-lain. Dan ketika ini disasar lebih baik, jumlahnya hanya 117 triliun. Dan sisanya itu diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang lain. Itu kenapa pemangkasan anggaran itu harus money follow program, begitu ya. Dan kalau kita bicara soal program pemberantasan kemiskinan, maka yang paling efektif memberantas kemiskinan salah satunya menurut studi ilmiah itu adalah PKH. Begitu juga dengan beasiswa dan program-program layanan publik lainnya. Ini yang seharusnya diperbanyak, begitu ya. Itu satu. Jadi ini yang saya kira masih perlu menjadi diskursus kuat ke depan untuk apa alokasi dana ini disampaikan. Karena
hanya 57 triliun kembali ke KL itu hanya sekitar 7,7% dari total 750 triliun. Itu sedikit sekali. Soal Danantara juga, Danantara kita tahu itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan, pengawasan publik juga cukup rumit di sana, dan ada potensi juga bahwa ini juga belum tentu langsung bisa dirasakan investasinya dalam jangka pendek gitu. Baik, alokasi dananya harus jelas kemana begitu, dan tadi kalau penegasan tadi bahwa jangan hanya ke MBG saja begitu ya Mas Media. Saya ingin minta langsung tanggapan dari Kang Ujang. Kang Ujang, alokasi dari efisiensi anggaran ini katanya harus diperinci betul, akan dialokasikan kemana saja, lalu kemudian tidak hanya di MBG. Dan tadi Mas Media juga sempat menyinggung soal Danantara. Bisa dijelaskan lagi Kang Ujang seperti apa sih alokasi hasil daripada efisiensi anggaran 750 triliun ini, Kang Ujang? Ya, kementerian dan lembaga kan sudah merekonstruksi anggaran ya, masing-masing di tanggal 14 yang lalu gitu. Itu kan memastikan bahwa ada salah tafsir, ada kekeliruan di kementerian dan lembaga terkait dengan impres. Nah ini kan sudah berjalan ya, sedang berproses gitu. Pada itu apa yang menjadi catatan kritis teman-teman ya, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan peruntukan itu banyak sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentu memang ini harus kita kawal bersama ya, agar memang tadi bahwa anggaran yang diefisiensikan itu betul-betul untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden ini sekali lagi ya, tidak lain dan tidak bukan garisnya adalah kepentingan publik, kepentingan rakyat. Tetapi memang kami juga perlu perbaikan ya, evaluasi masukan dari masyarakat, dan itu sudah kami dapatkan. Dan kami tentu sangat senang ketika program-program yang ada di pemerintah ini yang sudah dianggap baik ya oleh publik, oleh masyarakat, itu betul-betul kami perbaiki lebih baik lagi step by step. MBG ini bagaimanapun adalah program yang menjadi prioritas dari Bapak Presiden, dan itu banyak rakyat yang bahkan meminta Bapak Presiden untuk mempercepat penerima manfaatnya, untuk memperbanyak lagi. Artinya memang ini program yang betul-betul berguna. Tetapi memang kalau kita lihat bahwa ya dalam perjalanannya misalkan ada kurang, ada minus, tentu kami setiap hari melakukan evaluasi untuk berbenah, untuk memperbaiki, sehingga betul-betul program ini tadi apa yang menjadi target kami, misalkan 15 juta penerima manfaat di tahun 2025 itu betul-betul bisa terrealisasi. Ya anggaran tentu peruntukannya sudah ada ya, nanti juga masyarakat akan paham dan akan tahu itu, dan kami pemerintah memastikan bahwa pemerintahan kami ingin bersih, ingin juga menghilangkan korupsi. Oleh karena itu butuh dukungan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal proses perjalanan kita berbangsa ini. Proses kami melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dan kami yakin apa yang kami lakukan adalah terkait dengan efisiensi, memastikan bahwa anggaran itu betul-betul kembali kepada rakyat. Rp1 yang ada dalam APBN perlu diawasi, dan Rp1 di APBN insya Allah kami pastikan untuk kepentingan rakyat begitu. Baik, sama ke Mas Media. Mas Media, kita fokus ke target efisiensi anggaran 750 triliun ini. Seberapa realistis Anda melihat angka ini, dan kira-kira kalau memang ini bisa dicapai oleh pemerintah dalam rangka efisiensi ini, dampak yang paling bisa dirasakan dari semua kebijakan ataupun program-program pemerintah apa saja, Mas Media? Ya kalau soal realistisnya ya bisa saja ya, karena kan APBN yang sudah ada kemudian dipangkas, jadi tentu saja bisa. Tapi yang kita lihat hari ini adalah implikasi pemangkasan ini. Jangan sampai kemudian mengganggu layanan publik, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemana yang dialokasikan, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah dalam konteks ini saya meyakini bahwa pemerintah perlu duduk kembali, tidak hanya bersama dengan DPR ya, tetapi juga bersama dengan masyarakat luas untuk kemudian mengambil kembali fungsi public hearing bersama masyarakat. Karena ada satu instrumen perpajakan yang saya kira saat ini cukup dilanggar oleh pemerintah. Jadi
3R, yang pertama itu revenue, yang kedua redistribution, yang ketiga itu representatif. Nah, prinsip representatif ini yang menurut saya belum begitu terlihat dalam proses pengalokasian anggaran. Bicara soal Danantara misalkan, kita ingin tahu apakah memang ini kehendak publik yang kemudian disalurkan lewat DPR atau eksekutif, kemudian disepakati oleh pemerintah. Itu satu. Nah, jangan sampai kemudian dana ini kemudian sudah dipangkas, kemudian yang dikorbankan juga adalah APBN. APBN kita tahu APBN kita nggak banyak. Jangan sampai APBN kita yang kecil ini justru juga nanti dikorbankan untuk membiayai Danantara misalkan yang juga sangat high risk. Satu lagi saya hanya ingin bilang kita juga harus fair ya. Argentina melakukan pemangkasan anggaran dan US juga melakukan pemangkasan anggaran. Tetapi di Argentina mereka juga mendorong penerimaan negara untuk bisa lebih signifikan lagi. Nah, kenapa kita tidak pernah berbicara soal penerimaan hari ini? Seperti halnya Argentina yang mendorong pajak kekayaan. Kalau sebetulnya kita mendorong pajak kekayaan, orang terkaya di negeri ini berkontribusi signifikan lewat skema pajak kekayaan 2% saja, itu jumlahnya sudah triliunan rupiah. Dan kita tidak harus memangkas APBN sedemikian masifnya hari ini. Jadi ini kita juga harus fair dalam tata kelola keadilan fiskal ya, untuk melihat ini dalam kacamata yang lebih komprehensif. Tidak perlu terburu-buru, saran saya ya, pemerintah perlu duduk kembali bersama dan kemudian menyisir kembali anggaran hari ini, kemudian ruang fiskal kita diperlebar. Sama satu lagi, soal MBG. Memang MBG dibutuhkan oleh masyarakat, tapi itu jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Kami melakukan studi tentang itu, yang lebih butuh MBG itu adalah masyarakat yang penghasilannya 2 juta ke bawah. Nah, sekarang skema pemerintah kan untuk semua anak. Bahkan kami juga menemukan bahwa orang kaya sekalipun mereka bilang, kita nggak butuh MBG. Kami ingin subsidi pemerintah ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Artinya di sini adalah ada kondisi mistargeting dan ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi yang kita ingin diskusikan bersama adalah pengalokasian pemangkasan anggaran ini. Ini yang lebih penting. Dimensi heroismenya bahwa memberikan makan anak Indonesia itu sudah selesai ya harusnya. Kita sepakat dengan itu. Tetapi ketika pelaksanaan programnya cenderung tidak efisien, bahkan MBG hari ini juga kita tahu ya, yang menjadi vendor-vendor MBG ini data di lapangan itu adalah vendor-vendor besar. Karena mereka butuh ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk memutar dapurnya untuk memberikan makan puluhan ratusan sekolah. Dan vendor ini adalah vendor besar yang relatif tidak bisa mengikut sertakan UMKM lokal, ibu-ibu yang selama ini menjadi penjaga kantin sekolah, termasuk juga peternak dan nelayan lokal, petani lokal itu juga sebetulnya belum merasakan secara signifikan pengelola MBG hari ini. Jadi ada banyak ruang saya kira gap yang perlu ditutup. Dan saya harap pemerintah melakukan refleksi. Jadi tidak perlu reaktif juga dengan masukan-masukan dari masyarakat, termasuk juga dari demo-demo mahasiswa hari ini. Intinya adalah langkah efisiensi ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru begitu ya Mas Media. Dan yang penting tadi Anda mengatakan juga bahwa efisiensi dan juga aksi pemangkasan ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan pemasukan negara. Ini juga harus berjalan secara paralel. Saya ingin meminta tanggapan Anda, Kang Ujang, berkaitan dengan pernyataan dari Mas Media. Ya, saya perlu dijawab juga ya, perlu saya luruskan dulu, kami luruskan bahwa vendor-vendor itu ya ada yang kemampuannya memang dari vendor besar, ada yang juga dari yayasan, dari UMKM, dan itu juga terjadi di banyak tempat. Jadi kami ini terus berproses, terus bertahap untuk memastikan ke depan itu apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden untuk memastikan bahwa lingkungan tempat ya di mana SPPG itu berada betul-betul berdampak positif bagi masyarakat di sekitar, bagi ibu-ibu, bagi emak-emak. Dan kami ini kan sedang berjalan, sedang berproses. Ya. Tentu apa yang menjadi catatan-catatan publik ya, catatan-catatan masyarakat itu menjadi perhatian kami semua. Dan ini tentu program yang bagi kami ya menjadi program yang bagus. Bahkan di Asia Tenggara sendiri
banyak yang memuji program ini. Ahli-ahli gizi dari Jepang juga memuji program ini. Tetapi memang sekali lagi kami tentu ada ketidaksempurnaan yang ini kita perbaiki, kita evaluasi. Dan apa yang sudah kami lakukan dari tanggal 6 Januari hingga saat ini, ya banyak sekali manfaatnya, banyak sekali plus-plusnya gitu, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terpenuhi melalui MBG ini. Multiplier effect-nya juga akan terus berkembang, akan terus dilaksanakan ke depan seiring dengan makin meluasnya, makin banyaknya penerima manfaat hari demi hari ke depan. Karena sampai hari ini kan 770 ya ribu penerima manfaat. Targetnya di akhir Juli itu sekitar 6 juta dan di Desember 2025 itu sekitar 15 juta. Ini terus kami dorong untuk memastikan bahwa apa yang menjadi garis kebijakan Bapak Presiden kami kawal dan anak-anak Indonesia harus merasakan makan bergizi gratis. Tentu sekali lagi ada minus-minus itu sesuatu yang wajar, perlu kami perbaiki dan secara umum sudah mendapatkan respon yang positif dari seluruh rakyat Indonesia termasuk dari ahli-ahli dari luar negeri kepada program MBG ini. Baik, berkaitan soal efisiensi tadi sebetulnya sudah dilakukan secara matang begitu ya, penuh dengan sudah diukur oleh pemerintah. Lalu juga tadi soal MBG berjalan terus berproses, ketidaksempurnaan pasti, dan proses ini perbaikan akan selalu dilakukan, evaluasi begitu juga dilakukan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Kang Ujang Komarudin dan pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Celios Media Wahyudi Askar. Selamat sore Bapak, salam sehat. Ya, terima kasih.